zat gizi gitu ya. Jadi metabolisme, jadi ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Jadi kalau yang sempurna, bagaimana penyerapan itu bisa terjadi secara normal, kemudian ketika penyerapan itu tidak normal atau abnormal, maka bisa menyebabkan suatu kondisi patologi. Ya, sebenarnya ini juga sudah dibahas di patologi kondisi khusus terkait beberapa kondisi yang berkaitan dengan makromineral. Ada yang masih ingat mengenai makromineral? Makromineral silakan NIM 51. Ada NIM 51? Halo, NIM 51 ada? Halo, NIM 51? NIM 38 ada? Ada Ibu. NIM 38 siapa? Adinda Dara Ibu. Oke, Mbak Adinda, kira-kira kalau mendengar kata makromineral yang Mbak Adinda Dara ketahui apa? Ada Mbak Adinda Dara? Halo, Mbak Adinda Dara? Mineral yang dibutuhkan dalam tubuh dalam jumlah lebih dari 100 mg per hari, Bu. Oke, kalau kita membahas mengenai makromineral, artinya memang jumlah mineral yang dibutuhkan oleh tubuh lebih dari 100 mg. Ya, pengertian dari mineral itu sendiri adalah zat organik yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah kecil untuk membantu reaksi fungsional tubuh, baik pada tingkat sel, organ maupun fungsional tubuh secara keseluruhan. Ya, jadi artinya mineral itu dibutuhkan karena dia sebagai fungsional. Jadi dia yang menjalankan supaya fungsi dari sel, organ ataupun dari fungsi tubuh itu adalah si mineral ini. Jadi dia sebagai penggeraknya. Kayak makromineral seperti tadi disampaikan oleh Mbak Adinda Dara bahwa mineral yang dibutuhkan tubuh lebih dari 100 mg per hari. Natrium, kalium, kalsium, fosfor, magnesium, sulfur dan juga klorida. Tolong yang belum di mute, tolong di mute ya. Telepon masuk chatnya ke Zoom. Halo Mbak Mita. Halo Mbak Mita. Ya, tadi ada jumlah makromineral, ada jumlah yang dibutuhkan lebih dari 100 mg per hari. Ya, yang pertama kita adalah natrium. Ya, seperti kemarin yang sudah kita bahas di patologi bahwa natrium merupakan kation utama dalam cairan ekstraseluler, terutama di saluran cerna, garam empedu dan juga pankreas, yang dimana dia mengandung banyak si natrium. Ya, makanya ada yang namanya garam empedu, kemudian di pankreas juga sebagai parameter untuk bisa kita melihat kandungan natrium, kemudian sumber natrium yang seperti kita ketahui ada NaCl dan juga ada MSG. Ya, pada normal darah, pada kondisi normal, ya pada kondisi sehat natrium itu sebanyak 135 sampai 145
mikroekuivalen per liter. Ya, jadi ini adalah kandungan normal natrium. Ya, berbeda pada kondisi hipertensi, biasanya ditunjukkan dengan tekanan darah yang tinggi dan juga natriumnya biasanya tinggi. Tetapi dokter pun mendiagnosa seseorang hipertensi cukup dengan melihat tekanan darahnya dia di atas 140 sudah bisa ditegakkan bahwa dia hipertensi. Kalau kita lihat lebih lanjut terkait nilai laboratorium berkaitan dengan serum darah, bisa kita lihat kandungan dari natrium pada tubuh. Ya, ini adalah fungsi natrium. Ya, memelihara keseimbangan cairan, kemudian memelihara keseimbangan asam basa, kemudian mempertahankan tekanan osmosis darah, sebagai transmisi saraf dan otot, berperan dalam absorpsi glukosa, vitamin tertentu, sistem pompa yang dimana dipengaruhi oleh natrium, kalsium, kalium dan juga energi. Ya. Kemudian ada penyerapan dari natrium. Ya, metabolisme pada natrium itu ada penyerapan. Ya, penyerapan natrium per hari itu 3 sampai 7 gram per hari. Makanya pada kondisi hipertensi biasanya pembatasan dari pemberian natrium karena natrium saja di dalam tubuh dalam sehari penyerapannya itu bisa 3 sampai 7 gram per hari. Ya, penyerapan dari natrium itu terjadi di usus yang kemudian dibawa ke aliran darah. Ya, jadi absorpsi di usus halus kemudian dibawa dari aliran darah itu akan dibawa ke ginjal untuk disaring dan kemudian dikembalikan ke aliran darah. Kita tahu bahwa fungsi dari ginjal dia sebagai tempat penyaringan dari segala macam bentuk makanan atau minuman yang masuk ke dalam tubuh. Ya, dia sebagai penyaringan. Kemudian hampir seluruh natrium yang dikonsumsi diabsorpsi dibawa oleh aliran darah ke ginjal. Jadi memang tidak ada eliminasi dari natrium yang dikonsumsi dan tidak dimetabolisme di dalam tubuh. Jadi seluruh natrium yang dikonsumsi pasti akan diserap di usus halus dan kemudian dibawa oleh aliran darah ke ginjal untuk proses penyaringan. Di ginjal natrium disaring dan dikembalikan lagi ke aliran darah dalam jumlah yang cukup untuk mempertahankan kadar natrium dalam darah. Ya, jadi proses metabolisme dari natrium, penyerapan dari natrium itu terjadi di usus halus, kemudian dia akan dibawa ke aliran darah, dari aliran darah dia akan diangkut ke ginjal. Setelah proses penyaringan di ginjal, maka akan dilanjutkan dengan pengedaran ke pembuluh darah, ya, untuk bisa mempertahankan kadar natrium, di mana fungsi dari kadar natrium keseimbangan asam basa, keseimbangan elektrolit, ya, juga sebagai karena kita membahas keseimbangan asam basa, berarti di situ juga sebagai pengatur dari suhu tubuh. Ada ekskresi dari natrium, ada absorpsi, kemudian ada ekskresi. Ya, kelebihan natrium dikeluarkan melalui ginjal dengan bantuan hormon aldosteron, ya, yang disekresi oleh kelenjar adrenal berperan dalam pengaturan kadar natrium. Jadi yang mempengaruhi kadar natrium di dalam tubuh itu ada yang namanya kelenjar adrenal. Ya, ketika memang itu berlebih maka akan dikeluarkan melalui ginjal. Ya, akan diekspresikan melalui ginjal. Kadar normal seperti tadi disampaikan ada 135 sampai 145 mikroekuivalen per liter. Kemudian kebutuhan natrium 500 mg per hari di mana maksimal 6 gram per hari. Karena kita tahu tadi penyerapan dari natrium itu sekitar 3 sampai 7 gram per hari. Makanya tidak disarankan untuk konsumsi natrium itu per hari lebih dari 6 gram per hari. Ya, maka pada orang yang kondisi hipertensi yang biasanya dipengaruhi oleh kadar natrium, konsumsinya tidak boleh lebih dari 6 gram per hari. 1 gram NaCl ya sama dengan 385 mg kandungan natriumnya. Ya, kemudian selain ada natrium juga ada klorida. Ya,
merupakan anion dari cairan ekstraseluler dengan konsentrasi tertinggi di cairan cerebrospinal ya pada organ otak ya dan sumsum tulang belakang, kemudian lambung dan juga ada pankreas. Sumbernya bersama dengan natrium, makanan yang diawetkan. Ya, makanya pada kondisi hipertensi biasanya tidak disarankan dengan mengkonsumsi makanan dengan pengawet. Ya, absorpsi juga sama terjadi di usus halus, penyimpanan di jaringan kulit bagian subkutan. Jadi di bagian kulit itu kan ada kulit, kemudian ada kulit ari, kemudian ada subkulit atau yang namanya subkutan. Ya, ekskresi melalui urin dan juga keringat. Ya, ini adalah fungsi dari klorida. Memelihara keseimbangan cairan dan elektrolit, memelihara suasana asam dalam lambung sebagai bagian dari HCl, di mana diperlukan untuk bisa bekerja bersama enzim-enzim. Memelihara keseimbangan asam basa bersama unsur lainnya. Kebutuhan klorida per hari itu hanya 750 mg per hari. Jadi biasanya pun konsumsi dari makanan sudah bisa mencapai 750 mg per hari ketika kita bisa menguraikan dari kandungan gizi dari hasil wawancara konsumsi makanan. Ya, kemudian selain klorida ada kalium, merupakan kation yang terdapat dalam sel dan juga ada di cairan intraseluler. Sumbernya itu ada sayur, buah segar dan juga hewani. Kebutuhannya dia 2000 mg per hari. Kadar normal dalam darah biasanya 3,5 sampai 5,0 mg ekuivalen per liter. Ya, itu adalah kadar kalium di dalam darah. Oke, ada yang masih ingat di patologi kondisi khusus ada yang namanya makromineral kalium. Biasanya kalium berkaitan dengan penyakit apa? Silakan NIM 127 ada? Hadir. Oke, siapa? Yasvina. Oke. Ya, Ibu. Kalium berkaitan dengan penyakit apa, Yasvina? Ya, ada hipokalemia dan juga hiperkalemia. Biasanya kondisi hiperkalemia terjadi ketika memang ada gangguan pada ginjal. Oke, terima kasih. Ya, jadi memang mineral kalau kita lihat dia sebagai penggerak supaya fungsi dari organ ataupun sel yang ada di dalam tubuh bisa bekerja sesuai fungsinya. Dan ternyata kalium pun juga dia bisa mempengaruhi bagaimana kerja dari ginjal. Ketika kalium tinggi, maka bisa menyebabkan gangguan pada organ ginjal. Ini adalah fungsi dari kalium, ya, memelihara keseimbangan cairan dan elektrolit serta keseimbangan asam basa bersama dengan natrium. Bersama kalsium berperan dalam transmisi saraf limfotransfusi. Ya, kemudian ada absorpsi dan juga ekskresi dari kalium, ya, metabolisme dari kalium. Ada absorpsi. Kalium diabsorpsi dengan mudah dalam usus halus. Ya, jadi penyerapan dari kalium terjadi pada usus halus. Kemudian reabsorpsi dan juga ekskresi kalium dilakukan atau dibantu oleh stimulasi hormon aldosteron. Ya, jadi adanya penyerapan, kemudian adanya pengeluaran ekskresi kalium itu dipengaruhi oleh hormon aldosteron. Ya, sebanyak 80 sampai 90% kalium yang dimakan diekskresi melalui urin, dikeluarkan melalui urin. Sisanya diekskresi melalui feses dan hanya sedikit melalui keringat dan juga lambung. Ya, makanya pada kondisi seseorang yang gangguan pada organ ginjal, untuk kita bisa melihat kaliumnya, biasanya parameter yang lebih mendekati itu adalah penggunaan dari sampel serum
urin, gitu ya, untuk bisa melihat dari kalium. Kemudian ada kalsium, yang merupakan mineral yang paling banyak terdapat dalam jaringan keras, yaitu di tulang dan juga gigi, di mana sisanya juga bisa terdapat pada cairan ekstraseluler. Kalau sumbernya saya rasa mahasiswa udah harus tahu ya, kalsium itu ada di mana saja, ada di susu, ikan, kacang-kacangan, daun singkong, dan lain sebagainya. Ya, imobilisasi artinya ketika tidak ada mobilisasi atau tidak ada pergerakan, atau misalkan pada kondisi bed rest, biasanya meningkatkan kehilangan dari kalsium. Kenapa di situ tidak ada pergerakan kalsium? Karena proses osteoklas tidak terjadi. Ya, ketika osteoklas tidak terjadi, maka penyerapan kalsium di tulang dan juga di gigi itu akan sangat besar. Ya, inilah fungsi dari kalsium. Ya, ada pembentukan tulang, kemudian disimpan juga sebagai cadangan kalsium, pembekuan darah, kemudian ada relaksasi dan kontraksi otot, dan juga ada fungsi dari saraf dan juga tekanan. Ya, penyerapan. Absorpsi terjadi di duodenum di usus 12 jari. Absorpsi secara aktif perlu protein pengikat kalsium. Hanya bisa diabsorpsi dalam bentuk cair. Faktor yang meningkatkan absorpsi itu ada di masa pertumbuhan, kehamilan, menyusui, dan juga aktivitas fisik. Ya, terutama pada aktivitas fisik yang tinggi. Ya, faktor yang meningkatkan penyerapan kalsium di dalam tubuh itu ada masa pertumbuhan, kehamilan, menyusui, dan juga aktivitas fisik. Penyerapan kalsium dapat dihambat oleh defisiensi vitamin D. Ya, kemudian ada oksalat, ada asam fitat, dan juga ada serat. Kemudian ekskresi, ya, ekskresi dari kalsium dilakukan melalui feses, dikeluarkan melalui feses, urin, dan juga keringat. Ya. Ekskresi atau pengeluaran dari limbah kalsium dari dalam tubuh itu dikeluarkan melalui feses, urin, dan juga keringat. Protein, garam, kafein, dan juga teofilin meningkatkan ekspresi kalsium dan menurunkan kadar mineral kalsium di dalam tubuh. Ya, adanya protein, garam, kafein, kemudian dan juga teofilin meningkatkan pengeluaran dari kalsium. Ya, kebutuhan pada bayi 200 sampai 250, kemudian pada anak 650 sampai 1200, remaja 1200, dewasa 1000 sampai 1100, kemudian hamil dan menyusui biasanya plus dari 200 mg. Ya, kalau kadar kalsium dalam darah itu berkisar 4,5 sampai 5,5 mikroekuivalen per liter. Nih, kelebihan kalsium bisa menyebabkan batu ginjal, bisa menyebabkan konstipasi. Peningkatan yang nyata pada kadar kalsium serum dapat mengakibatkan gangguan jantung dan juga pernafasan. Ya, ini kondisi patologi pada seseorang yang belum mengalami kelebihan kalsium. Ya, kemudian ada pertukaran kalsium. Sebagian ion kalsium dalam tulang tidak mengalami kristalisasi. Jadi sebagian kalsium kemarin pada saat kita membahas mengenai kalsium ada yang namanya osteoklas dan juga ada osteoblast. Ya, ada osteoklas dan juga ada osteoblast. Kalau osteoblast berarti dia pembentukan dari tulangnya. Kemudian kalau osteoklas dia adalah proses penyerapan dari kalsium sebagai bahan baku untuk bisa membentuk osteoblast. Ya, ternyata tidak semua dia dilakukan osteoklas. Ya, sehingga ketika tidak terjadi osteoklas, maka kalsium tersebut dengan cepat antar tulang dipindahkan ya dengan cepat di antar tulang, kemudian di darah dan juga di cairan interstisial. Ya, gitu ya. Jadi tidak semua kalsium yang kita konsumsi, kalsium yang ada di dalam tubuh dilakukan penyerapan. Ya, ada juga yang dia dilakukan pertukaran.
Kemudian di sini adalah peran kalsium dalam proses pembekuan darah, di mana peran kalsium itu sebagai pembentuk dari eh, trombin, ya, pembentuk dari trombin, di mana dia akan menstimulasi fibrinogen untuk bisa menghasilkan fibrin atau benang-benang dari darah supaya terjadi pembekuan darah. Kemudian ada fosfor. Ya, fosfor merupakan mineral terbanyak kedua yang terdapat pada tulang, gigi, sel otot, dan juga cairan ekstraseluler. Merupakan bagian dari DNA dan juga RNA. Makanan yang sumber dari fosfor itu ada hewani, kemudian ada sereal, kemudian ada dari kacang-kacangan. Ya. Di dalam darah terdapat fosfor, tetapi dia dalam bentuk fosfolipid yang membantu proses penyerapan dari lemak di fase oksidasi asam lemak. Ya, fungsi fosfor, ya, kalsifikasi tulang dan gigi, pembentukan tulang dan gigi, mengatur peralihan energi pada metabolisme karbohidrat, lemak, protein, dan proses fosforilasi fosfor dengan mengaktifkan berbagai enzim dan juga vitamin B, biasanya biotin, yang berperan pada fosforilasi fosfor. Ya, membantu fungsi vitamin dan juga mineral melalui fosforilasi, mengatur keseimbangan asam basa, kemudian bagian dari RNA, DNA, fosfolipid, dan juga energi atau ATP. Kemudian penyerapan fosfor, ya. Di sini ada penyerapan fosfor. Ya, ada kalsium dan juga fosfor. Kalau kalsium perbandingannya 400 banding 500, jadi 0,8 banding 1, ya, penyerapan. Absorpsi secara pasif dan aktif dibantu oleh vitamin D. Kemudian kadar fosfor dalam darah diatur hormon paratiroid, kalsitonin, dan juga vitamin D. Ya, jadi antara fosfor dan juga kalsium, ya, untuk bisa sempurna penyerapan di dalam tubuh, dia harus dibantu oleh vitamin D. Ya. Kemudian kalau yang berperan pada penyerapan itu ada hormon paratiroid, kalsitonin, dan juga vitamin D. Kalau pada kalsium tadi ada aldosteron. Ya. Paratiroid hormon atau PTH menurunkan penyerapan fosfor oleh ginjal. Ya, adanya paratiroid hormon dia menurunkan reabsorpsi penyerapan kembali dari fosfor oleh ginjal. Kemudian kalsitonin bisa menurunkan konsentrasi kalsium serum dengan jalan menghambat paratiroid hormon. Jika kalsitonin meningkat, maka reabsorpsi kalsium dan fosfor dalam tulang terhambat, meningkatkan ekskresi kalsium dan juga menurunkan ekskresi fosfor oleh ginjal. Ya, jadi adanya kalsitonin dia bisa menurunkan konsentrasi kalsium, ya, di mana dia menghambat dari paratiroid hormon. Kemudian penyerapan dari fosfor, ya, penyerapan dapat dihambat oleh konsumsi Fe yang berlebih, ya, karena Fe pun ketika kita konsumsi berlebih dia bisa menyebabkan gangguan pada saraf. Makanya Fe yang diperlukan oleh tubuh setidaknya dia bisa memenuhi kebutuhan tubuh. Ya, kemudian ada antasida karena membentuk garam yang tidak larut. Antasida itu adalah jenis obat yang memang berkaitan dengan pereda nyeri atau untuk menurunkan kadar asam pada lambung. Kebutuhannya pada bayi ada 100 sampai 250 mg per hari, kemudian pada anak 500 sampai 1250 mg per hari. Ya, kemudian ada magnesium. Kation kedua terbanyak dalam cairan intraseluler setelah kalium. Merupakan bagian dari klorofil daun, terdapat pada tulang, kemudian gigi, otot, jaringan lunak, dan juga cairan tubuh. Sumbernya sayuran hijau, serealia, kemudian biji-bijian, kacang-kacangan, daging, susu,
di mana daging dan susu merupakan sumber magnesium yang baik. Ya, pada hewani merupakan sumber magnesium yang baik. Absorpsi atau penyerapan metabolisme dari magnesium terjadi di usus, ya baik secara pasif dan juga aktif. Jika konsumsi kalsium rendah, maka absorpsi magnesium meningkat. Jadi berbanding terbalik dengan kalsium. Kemudian ini adalah fungsi dari magnesium. Berperan dalam sistem enzim, katalisator dalam reaksi biologi, kemudian sintesis, kemudian degradasi dan stabilisasi DNA. Dalam cairan ekstraseluler berperan untuk transmisi sekuan darah. Kalau kita lihat tadi magnesium banyak terdapat pada cairan intraseluler, ya. Jadi ada di dalam sel, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa di bagian luar sel dia juga mengandung yang namanya magnesium, ya. Dalam hal ini magnesium berperlawanan dengan kalsium, mencegah kerusakan gigi dengan cara menahan kalsium dalam darah. Ya, penyerapan dari magnesium. Tadi sudah disampaikan bahwa terjadi di usus baik secara pasif dan juga aktif. Ya, jika konsumsi kalsium rendah, maka penyerapan dari magnesium akan meningkat. Kemudian ada ekskresi atau pengeluaran dari magnesium, yaitu melalui urin. Kemudian ekskresi meningkat dengan adanya hormon tiroid, kemudian ada proses asidosis, ada hormon aldosteron dan juga kekurangan fosfor dan kalium. Ya, kalsitonin, glukagon dan juga paratiroid hormon menurunkan ekskresi magnesium di tubuh ginjal. Ya, jadi dengan adanya kalsitonin, glukagon dan paratiroid hormon itu bisa menurunkan ekspresi magnesium di tubuh ginjal. Dengan pengeluaran magnesium yang kurang bisa menyebabkan penumpukan dari magnesium di dalam ginjal. Ya, ini ada defisiensi magnesium. Kemarin di patologi kondisi usus sudah disampaikan, ada kurang nafsu makan, ada gangguan pertumbuhan, mudah tersinggung atau gugup, bisa menyebabkan kejang, gangguan sistem saraf pusat, kemudian halusinasi, koma, dan juga gagal jantung. Ini adalah penyebab magnesium, kekurangan energi dan protein, gangguan absorpsi, penurunan fungsi ginjal dan endokrin, terlalu lama tidak mendapatkan makanan oral, penggunaan diuretik, muntah dan juga diare. Gejala kelebihan magnesium belum diketahui, tetapi kelebihan dari magnesium biasanya bisa menyebabkan penyakit gagal ginjal. Ya, makanya ketika ada kalsitonin, kemudian tadi ada glukagon dan juga ada paratiroid hormon, dia bisa menekan pengeluaran magnesium di dalam ginjal, sehingga ketika magnesium yang memang sudah tidak digunakan, tidak bisa dikeluarkan dan bisa menyebabkan gangguan pada fungsi ginjal. Itu bisa menyebabkan. Kemudian ada sulfur, ya, bagian dari vitamin B1, biotin, asam amino, metionin, dan sistein. Jadi kalau kita berbicara sulfur, dia banyak terdapat pada makanan yang mengandung protein, ya. Terdapat dalam tulang rawan, kulit, rambut, dan juga kuku. Penyerapan diabsorpsi sebagai bagian dari asam amino. Jadi proses penyerapan dari sulfur, karena memang sulfur itu berikatan dengan protein, maka proses penyerapannya hampir sama yang terjadi pada penyerapan protein. Ya. Kemudian sulfur merupakan bagian dari enzim glutathione, kofaktor. Kemudian juga dia bisa bersifat vitamin dan ekskresi atau hasil metabolisme dari sulfur yang ketika tidak dapat digunakan kembali, dia akan dikeluarkan melalui urin. Ya, inilah fungsi dari sulfur, berperan dalam reaksi reduksi dan juga oksidasi. Kemudian bagian dari vitamin B1,
biotin, hormon insulin, kemudian membantu detoksifikasi, jadi membantu melakukan perlawanan pada zat-zat yang beracun, kemudian melarutkan sisa metabolisme sehingga bisa dikeluarkan melalui urin. Ya, itu tadi dari zat gizi makro. Oke. Bagian dari biokimia zat